Cincin berlian ini, satu-satunya di dunia. Melambangkan cintaku padamu. Tak ada duanya. Cium dong. Miss Sumayat yang kami siapkan untukmu akan dikirim ke tempat yang Anda tentukan dalam 5 hari. Setelah pura-pura mati kami akan menghapus semua jejak keberadaanmu sebelum pergi. Anda bisa memanfaatkan waktu untuk berpamitan dengan keluarga dan teman-teman. Tidak perlu. Aku memang yatim piatu. Di dunia ini sudah tidak ada lagi orang yang layak ku beri pamitan. Miss Su, jantung Anda tidak baik. Operasi pemilihan penglihatan ini sangat bisa menyebabkan Anda langsung meninggal. Aku sebentar lagi akan menikah dengan pria yang sangat kucintai. Aku tidak ingin orang lain menertawakan istrinya yang buta. Setidaknya beritahu Tuan Li Dong. Lagi pula Anda buta karena kecelakaan saat menyelamatkinya. Tidak jika operasi ini berhasil. Aku ingin memberinya kejutan jika operasi gagal. Jangan sekali-kali memberitahunya bahwa aku meninggal karena operasi pemulihan penglihatan. Jadi aku mati. Aku melihatnya. Li Jingyuan, kamu bilang hanya mencintaiku tapi di hari ulang tahun, 7 tahun hubungan kita, kamu memberi cincin berlian pada wanita lain. Aku tidak pernah meragukan ketulusan, tapi ketulusan bisa berubah sekejap. Kalau begitu, aku ikhlaskan kalian. Duoer, kenapa kamu datang? Malam-malam begini matamu tidak bisa melihat bahaya tahu. Aku cek ada yang terluka atau tidak. Aku baik-baik saja. Orang buta saja. Siang malam apa bedanya? Suduoer adalah tunanganku, wanita yang sangat kucintai. Wanita yang kusayangi tidak pantas kamu komentar. Pergi. Li Jingyuan, kadang aku benar-benar tidak mengerti. Apakah kamu benar-benar mencintaiku atau hanya pura-pura? Sudah lama dengar. Tuan Li terkenal sebagai suami yang sangat menyayangi istrinya. Hari ini melihatnya memang tidak salah. Jingyuan, aku tiba-tiba datang ke sini. Apakah mengganggu kalian? Bagaimana bisa kamu setiap hari hanya di rumah? Aku khawatir kamu terlalu tertekan, akhirnya kamu punya mood untuk keluar. Aku malah senang sekali. Kami sedang bermain Truth or Dare. Mau ikut? Oke. Sebuah buta yang tak berguna, ada apa yang bisa dibanggakan? Posisi Nyonya Li cepat atau lambat akan menjadi milikku. Li Zong akan segera menikahi kakak ipar, lalu bagaimana dengan adik juniormu? Bagaimana bisa? Bagaimana lagi rawat saja bersama? Li Zong yang terhormat pasti bisa merawat seorang kekasih kecil. Ngomong-ngomong, karena kakak ipar tidak bisa melihat apakah Li Zong dan adik junior pernah di depan kakak ipar di rumah hehe. Tentu saja. Sangat menggairahkan. Li Jingyuan. Apa yang menggairahkan? Duoer aku. Yang menggerakkan tentu saja Truth or Dare. Botol berputar ke siapa-siapa yang harus menerima hukuman. Tapi kakak senior, matamu tidak nyaman. Mungkin. Meskipun aku tidak bisa melihat, tapi Jingyuan bilang dia akan menjadi mataku kan? Tentu saja Duoer aku adalah matamu. Ayo mulai.
Jingyuan, siapa yang kalah? Sayang sekali Duo-er kamu yang kalah. Benarkah? Tentu saja Duo-er, aku sangat mencintaimu. Bagaimana mungkin aku tega membuatmu kalah? Kamu pilih saja. Hukumannya aku yang lakukan. Kakak ipar benar-benar pandai mengambil Li Zong yang dapat minum segelas dengan lawan jenis. Li Zong begitu banyak wanita cantik. Mungkin kamu pilih satu saja, apa yang kamu katakan? Kakak ipar masih di sini. Ayolah, ini hanya permainan. Kakak senior pasti tidak akan keberatan. Yang kalah adalah Li Jingyuan. Dia sendiri yang memutuskan. Aku tahu. Duo-er kami yang paling pengertian. Tidak akan merusak suasana. Li Jingyuan, kapan? Pengertianku berubah menjadi toleransi. Menjadi alasanmu untuk bersenang-senang tanpa batas. Li Jingyuan, kapan? Pengertianku berubah menjadi toleransi. Menjadi alasanmu untuk bersenang-senang tanpa batas. Su Duo-er, menurutmu? Bagaimana aku? Menurutku kamu pintar belajar. Dan suka menolong. Su Duo-er, aku suka kamu. Aku ingin merawatmu seumur hidup meski aku bukan pangeran. Tapi aku pasti akan menjadikanmu putri. Maukah kamu jadi pacarku? Bersama. Aku mau. Cium dong. Su Duo-er, kamu bisa percayakan dirimu padaku. Seumur hidup selain kamu, aku tidak akan mencintai wanita lain. Baiklah, aku percaya kamu untuk sementara. Tapi jika suatu hari kamu menyukai wanita lain, aku pasti akan tanpa ragu meninggalkanmu. Tidak, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk meninggalkanku. Li Jingyuan, ketika rasa baru menghilang, semua cinta muda dan sumpah setia, apakah semuanya menjadi lelucon sepihak dariku? Duo-er, kenapa kamu? Wajahmu pucat, tanganmu dingin. Apakah kamu tidak enak badan? Aku antar kamu ke rumah sakit ya. Tidak, aku hanya merasa hatiku sesak. Baik, kita pulang cepat. Kalian main saja, catat di tagihanku. Cepat pulang ke villa ya. Apa aku segera kembali? Duo-er, ada beberapa urusan perusahaan yang harus kuhadapi. Kamu pulang dulu, nyeri dadamu itu penyakit lama. Aku suruh sopir mengantarmu pulang untuk minum obat. Li Jingyuan. Duo-er, kamu pulang dengan baik. Tunggu aku di rumah. Li Jingyuan. Jika cintamu yang bersumpah pada langit bisa tanpa beban dibagi untuk 2 orang, maka cintamu sangat murah. Li Jingyuan, baru sekarang aku tahu bahwa setiap kali kamu tidak pulang malam sebelumnya, setiap kali kamu tiba-tiba pergi, semua itu untuk menemui wanita lain.
Cepat. Suamiku siapa dia? Kenapa dia ada di rumah pernikahan kita? Kamu ngomong apa? Yorwolin, siapa yang kamu panggil suami? Duo Ruolin tidak sengaja membuat otaknya rusak. Dokter bilang dia sekarang sedang bingung. Kita hanya bisa membiarkannya, jangan sampai dia tertekan. Kamu mau bekerja sama enggak? Bekerja sama dengannya. Li Jingyuan, mataku buta, aku tidak bisa melihat. Tapi matamu tidak buta, kamu tidak bisa melihat. Apakah dia berpura-pura? Duo aku tahu kamu tidak suka Ruolin. Tapi dia adalah adik junior, kita bisakah kamu lebih mengerti? Apapun masalahnya tunggu, sampai dia sembuh dulu nggak bisa. Suami, kepalaku sakit. Villa punya banyak kamar, kenapa kamu harus tinggal di sini? Ruolin tubuhnya tidak sehat. Sudah. Jangan bicara lagi. Aku akan pergi sekarang. Ternyata tidak menginap, apakah ini keberuntungan? Suami, Sepertinya keputusanku benar. Meninggalkanmu akan menjadi keputusan paling benar dalam hidupku. Duo kamu ngomong apa? suami, kepalaku sakit. Bisa kamu bantu aku ke tempat tidur untuk istirahat? Ruolin, aku akan keluar sebentar, kamu istirahat yang baik. Suami, Kamu ngapain? suami, ini kamar aku dan kamu. Kenapa ada foto kamu dan orang lain? Aku merasa tidak enak melihatnya. Gunting terlalu tajam kalau sampai melukaimu. Aku akan sedih. Suduer, aku tidak peduli betapa mesranya kalian sebelumnya. Karena aku ingin menang. Li Jingyuan hanya akan menjadi milikku. Membiarkan Yorwolin merobek foto pernikahan kita, bercinta di kamar pernikahan kita. Li Jingyuan, kamu lebih mencintainya daripada yang aku bayangkan. Suami, beberapa hari lagi pernikahan. Biarkan aku menjadi pengantinmu ya. Kamu tidak amnesia. Kamu bohong padaku. Suami, kamu menyakitiku. Diam. Jangan panggil aku suami, kamu tidak pantas. Shiseong, apa maksudmu? Yorwolin, kalau kamu lupa, saya tidak keberatan mengingatkanmu, sekali lagi kita hanya hubungan yang saling memanfaatkan. Jadilah mainan yang baik. Jangan menginginkan sesuatu yang bukan milikmu. Tapi kamu bilang kamu menyukaiku. Kamu bilang hanya aku yang bisa membuatmu puas. Yorwolin, aku memang bilang aku menyukaimu. Tubuhmu membuatku sangat puas. Tapi yang kucintai hanya Suduo Nyonya Li. Hanya akan menjadi Suduo Jika kamu tidak tahu diri, saya tidak keberatan mengganti hewan peliharaan. Jangan-jangan Shiseong. Aku tidak akan berani lagi. Tolong beri aku satu kesempatan. Mengingat kamu melayaniku dengan baik, aku bisa memberikan satu kesempatan. Tapi aku memperingatkanmu, jangan membuat masalah lagi. Jika Duo tahu hubungan kita, aku tidak akan baik-baik saja padamu. Halo ayah. Aku curiga Suduo sudah sembuh. Tolong periksa di rumah sakit. Suduo memang datang ke rumah sakit. Melakukan operasi pemilihan penglehitan. Saat ini rahasia, bagaimana kamu tahu?
Su2R, jangan pikir kamu menang. Li Jingyuan akan menjadi milikku. Nona Su, jenazah Anda sudah siap. Staf kami akan datang tepat waktu untuk menjemput Anda. Setelah pergi, Su2R akan benar-benar hilang dari dunia. Apakah Anda sudah mempertimbangkan dengan jelas? Aku yakin pergi. 2R, apa yang kamu katakan 2R? Kamu akan pergi kemana? Tidak. Hanya mendaftar tur saja, kamu salah paham. Baguslah. Barusan memang pertimbanganku kurang baik. Aku sudah menyuruh orang mengantarnya pergi, aku minta maaf. Jangan marah ya. Hal kecil saja. Memang tidak layak marah. Aku tahu. 2R kita paling pengertian. 2R. Cincinmu mana, bukankah kamu tidak pernah melepasnya? Udah lama banget. Orang pasti berubah. Apalagi cincin. 2R. Kamu ngomong apa sih? Jingyuan, kenapa kamu gugup? Cuma cincinnya tergores, aku bawa aja buat diperbaiki. Gak apa-apa, yang lama pergi. Yang baru datang. Nyonya Li, ini cincin berlian yang dipilih khusus oleh Tuan Li untukmu. Melambangkan cinta yang unik dan abadi. Harganya 30 juta. 2R, aku bantu kamu pakai. Jangan deh, sekarang bukan waktunya. Cincin ini seharusnya tidak dipakai di tanganku. Bener juga, nanti di acara pernikahan aku yang akan memakaikannya padamu 2R. Aku juga udah siapin kejutan buatmu, coba tebak. Gimana aku bisa nebak? Kamu mau kasih aku kejutan apa sih? 2R. Sertifikat pernikahan yang aku ukir buatmu. Seperti yang tertulis di sana. Kita akan saling menggenggam tangan dan menua bersama. Cinta aja bisa dipalsukan. Janji palsu buat apa? 2R, jangan nangis. Kamu adalah wanita yang paling aku cintai seumur hidupku. Baik sekarang maupun nanti tidak akan berubah. 2R, akhir-akhir ini, perusahaan ada beberapa kontrak yang hampir habis masa berlakunya. Aku harus ke perusahaan buat negosiasi perpanjangan kontrak. Ya. Pergi aja. Li Jingyuan. Sekali tidak setia selamanya tidak akan dipakai lagi, Li Jingyuan. Ketika kamu selingkuh di belakangku, kamu harus sadar. Orang yang akan menua bersamamu pasti bukan aku. Kontrak perpanjangan. Aku akan tanda tangani di hari pernikahan sebagai doa baikku untuk Nona Su2R. Terima kasih Tuan Jerry, mari kita berharap kerja sama yang menyenangkan. Kalau gitu aku duluan ya. Shi Xiong, aku udah tahu salahku. Malam ini pakai baju ini. Buat minta maaf sama kamu gimana? Duo-er. Saya ada rapat lintas benua mendadak. Malam ini jangan tunggu saya pulang. Oke. Ayo cepat. Maaf kakak. Kakak senior tadi sudah lama bermain-main dengan saya. Sudah sangat lelah. Hanya bisa tidur semalam di villa yang dia belikan untuk saya. Kakak pasti paham dan tidak keberatan kan?
Lagi pula kakak tidak bisa memuaskannya. Masa tidak mau biarkan orang lain memuaskannya? Kadang saya benar-benar kagum sama kakak. Sudah sembuh tapi malah pura-pura buta. Lihat kakak senior akrab dengan saya. Tidak merasa risih ya? Jangan bohongi diri sendiri kakak. Yang tidak dicintai itu yang jadi pelakor. Bagaimana kalau kakak serahkan kakak senior pada saya? Lagi pula kakak senior menikahi kakak hanya karena merasa bersalah. Kalau dia tahu mata kakak sudah sembuh, kakak bilang di acara pernikahan, apakah dia akan ingin ganti pengantin? Yorwolin, kamu ingin jadi pengantin ya? Baiklah. Saya serahkan padamu. Takutnya pemberian saya ini kamu tidak bisa terima. Tolong adakan upacara pemakaman untuk saya. Daftar tamu undangan akan saya kirimkan nanti. Tepat di hari pernikahan saya. Di lantai 3 Hotel Marriott. Terima kasih banyak atas bantuan Nona Su untuk anak-anak di daerah terpencil. Baju dan aksesori ini, kalau dijual bisa jadi donasi yang besar. Tidak usah terima kasih, lagi pula barang-barang ini sudah tidak saya butuhkan. Kalau begitu terima kasih atas kemurahan hati Nona Su. Sudah saya bilang tidak mau. Tapi kakak senior tetap membelikan untuk saya. Apa kakak merasa familiar? Sepertinya sama dengan gaun pengantin kakak. Ini versi saudaranya. Kenapa video call? Apakah salah tekan 2R? Kenapa tiba-tiba menelepon saya rindu ya? Hanya tiba-tiba ingin tahu sekarang sedang apa. Bermain pura-pura buta bukannya tidak mau. Membongkar perselingkuhan Li Jingyuan ya saya ingin tahu. Kapan kamu bisa bertahan? Apalagi yang bisa aku lakukan tentu saja menangani kontrak di perusahaan. 2R kamu lupa. Beberapa tahun lalu kerjasama yang kamu negosiasi sudah habis masa berlakunya. Aku sudah bicara dengan mereka. Setelah pernikahan selesai, kita akan memperpanjang kontrak. 2R aku sangat beruntung memiliki kamu. Kalau bukan karena kamu bagaimana mungkin aku menandatangani kontrak bernilai miliaran. Kalau begitu aku doakan semoga penandatanganan kontrakmu sukses. Tentu saja 2R mereka semua datang karena kamu. Dengan kamu di sini, bagaimana mungkin aku gagal menandatangani kontrak? Sibuk apapun jangan lupa makan. Malam ini pulang dan makan malam bersama yuk. Sebagai perpisahan terakhirku denganmu. Ada apa? Tidak ada apa-apa, aku tidak sengaja menumpahkan gelas. Ingat jam 6 malam. Jangan sampai tidak ketemu. Oke, tunggu aku selesai kerja dulu. 2R aku ada urusan mendadak. Aku tutup telepon dulu. Li Jingyuan. Ini yang kamu bilang urusan mendadak. Pergi ke toko gaun pengantin buat selingkuh dengan Yorwolin ya. Yorwolin. Kalau kamu suka dilihat orang, aku pasti akan memenuhi kebiasaanmu itu di pernikahanmu nanti. Shiji sudah larut malam, jangan-jangan kamu masih menunggu Shixiong pulang. Shixiong bilang akan menemaniku, dia tidak akan datang. Shiji, aku kasih kabar baik. Aku hamil.
Shi Xiong sangat senang dia bilang dia bermimpi punya anak. Dia bilang aku harus melahirkannya. Dia akan bertanggung jawab padaku Shiji. Kamu juga akan senang untukku kan? Jing Yuan, maafkan aku. Aku tidak bisa melindungi anak kita. Dokter bilang, aku mungkin tidak bisa hamil lagi. Tidak apa-apa Duoer. Selama kita saling mencintai. Ada anak atau tidak apa bedanya. Li Jingyuan. Dulu waktu kamu memulai bisnis, aku membantu kamu menandatangani kontrak itu. Dipaksa minum alkohol, menyebabkan keguguran anak. Tidak bisa hamil lagi. Yang didapat adalah selingkuhanmu membawa laporan pemeriksaan kehamilan, menyombongkannya di depan saya ya. Kenapa? Kenapa saya yang menanam pohon tapi dia yang menikmati buahnya? Baiklah, kalau pohon ini sudah tumbuh bengkok, maka tebang saja. Selamat sesuai keinginanmu. Posisi Nyonya Li saya serahkan padamu. Semoga Li Jingyuan setelah melihat pesan-pesan yang kamu kirim masih bisa mencintaimu seperti dulu. Kakak senior, aku punya kabar baik. Aku hamil. Jangan membohongi diri sendiri. Yang tidak dicintai adalah pelakor. Li Jingyuan. Aku sudah memberimu kesempatan. Tapi kamu tidak menghargainya. Jangan salahkan aku pergi tanpa pamit. Cepat, ada yang lompat dari gedung. Cepat panggil polisi. Cepat, tolong cepat. Apa kamu kenal orang ini? Halo Pak Li, ada masalah besar. Masalah apa tadi? Ada yang lompat dari gedung kita mirip. Mirip sekali dengan Nyonya, apa katamu? Pelan-pelan kamu ganggu bayi. Duoer di rumah baik-baik saja, mungkin apa lompat dari gedung. Kalau kamu berani mengutuk Nyonya lagi. Hati-hati, aku pecat kamu, apa aku salah lihat? Cukup, besok adalah hari pernikahan saya dengan Nyonya. Siapapun yang lompat dari gedung ini, atau apapun alasannya, cari media dan tekan berita ini, saya tidak ingin melihat berita buruk apapun. Perkembangan bayi sangat baik. Awal kehamilan harus istirahat yang cukup. Jaga suasana hati yang baik, ingat periksa rutin. Baik, saya mengerti, terima kasih dokter. Kak, apa malam ini kamu bisa tidak pulang? Tapi, Besok Kak mau menikah dengan kakak senior. Malam terakhir ini. Tidak mau temani saya dan bayi ya? baik, dengar kata kamu. Malam ini tidak pulang. Masih muda kenapa mau bunuh diri? Dari ketinggian itu melompat ambulans belum sampai sudah tewas. Sayang sekali. Duoer pergi kemana, telepon juga tidak diangkat. Li Zong, jangan khawatir. Barusan aku lihat di ruang rias, sedang sibuk mungkin.
Nyonya sengaja tidak mengangkat telepon ingin di acara pernikahan. Membuatmu terkejut. Kamu benar juga. Mr. Jerry. Apa maksudmu ini? Katanya ini adat istiadat Tiongkok. Aku memilih keranjang bunga mengirimkannya. Berharap Nona Duoer bisa menyukainya benar-benar orang asing. Siapa yang mengirim keranjang bunga di acara pernikahan? Sial sekali Mr. Jerry. Kamu adalah partner terbaik Duoer, kamu punya niat baik ini. Dia pasti akan sangat senang. Silakan ke lantai 2. Undangan bilang harus ke lantai 3. Kenapa dia menyuruhku ke lantai 2? Shi Xiong. Lama tidak bertemu. Kamu di luar negeri baik-baik saja. Kembali untuk apa? Hari ini adalah hari penting kakak Su Duoer. Tentu harus kembali. Kamu tahu Duoer menikah denganku. Sembunyikan niat burukmu itu. Kalau sampai ketahuan lagi kamu berniat jahat padanya. Jangan salahkan aku tidak akan baik padamu. Li Jingyuan saat kamu menemukan. Pemakaman Su Duoer ada di lantai atas. Semoga kamu masih bisa tersenyum. Ayo silakan ke lantai 2 hari ini harus banyak minum. Ayo masuk. Li Zong kita juga harus masuk. Aku kenal Duoer selama 7 tahun. Aku mencintainya, selama 7 tahun dia pengertian. Cerdas dan berwawasan, semua kata-kata indah. Untuk menggambarkannya menurutku tidak berlebihan. Aku bisa bilang aku mencintainya lebih dari mencintai nyawaku sendiri setelah menikah. Aku akan memindahkan 80% hartaku ke nama Duoer. Apa ini pria terbaik sepanjang masa? Su Duoer pasti menyelamatkan galaksi di kehidupan sebelumnya. Cepat keluarkan rahasia melatih pria. Aku akan mendengarkan sambil berlutut. Mari kita sambut mempelai wanita yang cantik. Ada apa ini? Gimana mempelai wanita? Ini waktu yang tepat. Jangan sampai terlewatkan sudah lama, tidak terlihat kalian bilang mempelai wanita. Jangan-jangan terjadi sesuatu. Jangan bicara sembarangan di pernikahan Pak Li mau mati. Duoer aku sudah menyiapkan pernikahan abad ini untukmu. Mengumumkan ke seluruh dunia bahwa aku mencintaimu. Jangan sampai kamu mengecewakanku. Kamu siapa? Selamat siang Nona Yo. Saya diutus untuk mengantarkan gaun pengantin untuk Anda. Mengantarkan gaun pengantin? Apa maksudnya? Besok Bapak Li Jingyuan akan mengadakan pernikahan besar di lantai 2 Hotel Marriott. Pernikahan abad ini. Ada yang berharap Anda bisa hadir di acara pernikahan. Kakak hari ini sudah lama kutunggu. Akhirnya aku akan menjadi pengantinmu. Mempelai wanita yang cantik akhirnya muncul. Sayangnya masih setengah tertutup. Tampaknya mempelai pria kita sangat pelit. Selalu ingin menyimpan kecantikan mempelai wanita sendirian. Mempelai wanitaku. Tentu hanya bisa aku yang menikmati. Mari kita sambut mempelai pria yang gagah untuk menyambut mempelai wanitanya. Dikatakan bahwa menikahi wanita yang dicintai seperti memenangkan pertempuran. Pertempuran ini sudah kujalani selama 7 tahun. Sekarang, akhirnya aku menang.
Ya Tuhan, bagaimana bisa ada pria yang begitu penuh cinta? Dan setia seperti ini. Aku percaya lagi pada cinta. 7 tahun apa yang sebenarnya terjadi? Jangan gugup. Aku sudah kenal Jingyuan selama 7 tahun. Gaun pengantin ini Jingyuan sengaja mengirimkannya untukku. Tidak akan ada masalah, pasti aku yang terlalu banyak berpikir. Mempelai pria, apakah kamu bersedia dengan wanita di hadapanmu ini? Mengikat pernikahan baik dalam sakit maupun sehat. Baik dalam kekurangan maupun kelimpahan. Mencintainya, menghormatinya, dan merawatnya. Sampai mati. Sampai bersamanya selamanya aku bersedia. Mempelai wanita, apakah kamu bersedia dengan pria di hadapanmu ini? Mengikat perjanjian pernikahan. Baik dalam sakit maupun sehat. Baik miskin maupun kaya. Akan mencintainya, menghormatinya, dan merawatnya. Setia sampai akhir hayat. Aku bersedia. Suara ini. Suara duo R berubah. Pasti bersembunyi di balik kerudung. Menangis diam-diam. Sekarang mari kedua mempelai bertukar cincin. Nyonya. Tidak bisa kabur lagi. Sekarang saat yang paling mendebarkan dalam pernikahan ini. Mempelai pria Anda bisa mencium mempelai wanita Anda, ciumlah. Ciumlah, ciumlah. Nyonya, bolehkah aku menciummu sekarang? Tentu aku sudah menunggu hari ini. Sudah lama sekali. Segera bawa orang untuk melihat. Kalau ada yang buat onar, maka buatlah duka palsu menjadi nyata. Hentikan saja musiknya. Hari bahagia ini aku tidak ingin melihat darah. Anggap saja sebagai berkah untuk anak kita. Tidakkah kalian dengar perintah Nyonya cepat pergi? Ya. Karena musik sudah berhenti, mari kedua mempelai lanjutkan upacara ciuman. Li Zong. Di lantai atas adalah pemakaman Nyonya. Apa katamu? Diam. Nyonya berdiri di depanmu, berani kau mengutuknya mati. Mau buat onar ya? Tidakkah kau tahu hari ini adalah pernikahan Li Zong? Kapan lagi mau mengadakan pemakaman? Harus hari ini cari mati ya? Apa yang terjadi? Shiji sudah meninggal, apalagi yang kalian mau? Bukankah kau adik kelas Li Zong? Datang untuk menghadiri pernikahan, kenapa ada di sini? Pernikahan siapa? Tentu saja pernikahan Nona Su dan Li Zong kami. Asisten Zhang Kao di pemakaman Nona Duer. Berbicara apa ini, tidak menghormati Nona Duer. Tuan Jerry, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Minggir. Nyonya sudah meninggal. Lalu siapa Nyonya di lantai bawah? Tidak, bukan, aku tidak berani. Tapi di lantai atas benar-benar pemakaman Nyonya. Cepat pergi lihat. Ini ada hal seperti ini. Pemakamanku, apakah semua ini? Su Duo R yang mengatur. Lihat saja, tidak bisa menikahi Jingyuan lalu mengutuk aku ya? Benar Pak Li. Apakah kamu pernah berpikir orang yang berdiri di sampingmu, dia sebenarnya bukan istri? Sudah cukup, aku baik-baik saja berdiri di sini. Pasti ada wanita jahat yang berniat buruk, ingin merusak pernikahanku. Benar, Duo R ada di sampingku. Apa yang sedang aku pikirkan? Memberikan pemakaman pada hari pernikahan, bagaimana mungkin ada orang yang melakukan hal yang tidak bermoral ini? Siapa yang tidak mengatakan? Lihatlah Pak Li, wajahnya sangat buruk.
Mungkin sudah memikirkan di mana akan mengubur orang. Segera bawa orang untuk menghancurkan pemakaman itu. Tapi pergi. Ya. Hancurkan. Tampaknya pemakaman ini tidak bisa dilanjutkan. Tuan Jerry silakan pulang. Sisanya serahkan padaku. Kita pergi. Jangan marah setelah pernikahan selesai. Aku akan membuat orang-orang yang berbuat jahat di belakang membayar harganya. Ali, bagaimana kalau kita langsung masuk ke Tahap berikutnya. sebelum pernikahan pengantin wanita memberiku sebuah flash disk. Bilang untuk memutarnya di pernikahan. Memberikan kejutan untuk pengantin pria. Sekarang mari kita lihat bersama. Apa itu flash disk? Aku tidak tahu. Aku pergi, apa yang terjadi? Bukankah Pak Li pria teladan? Bagaimana bisa berselingkuh dengan wanita lain? Lihat yang tergantung di dinding. Bukan foto pernikahan Pak Li dan istrinya. Ini bukan kamar pernikahan mereka. Ini terlalu mengejutkan. Aku benar-benar mengira Pak Li pria yang sempurna. Tidak menyangka bermain seperti ini. Matikan. Siapa yang melakukannya? Matikan. Matikan apa yang terjadi. Mengapa ini terjadi? Siapa yang ingin menghancurkan aku? Dia pasti dia. Wanita jahat, wanita jahat. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Semuanya palsu. 2R, kamu harus percaya padaku, ini ada orang yang menjebakku. Apa kamu memanggilku apa? 2R, aku mohon percayalah padaku, aku mencintaimu. Aku benar-benar hanya mencintaimu. Li Jingyuan, kamu buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Siapa aku? Ah, You Ruolin. Kenapa bisa kamu? Bukan aku, lalu siapa? Suduarkah? Apa ini ulahmu bicara? Kamu sembunyikan 2R di mana? Kamu bilang. Li Zong, kamu tenang dulu. Non Yo hampir mati dicekik kamu. Jelas-jelas kamu yang suruh orang mengantarkan gaun pengantin padamu, kamu yang suruh aku datang ke tempat pernikahan. Kenapa kamu perlakukan aku seperti ini? Diam, jalang, kapan aku suruh orang mengantarkan gaun pengantin padamu, kamu cuma mainan saat aku iseng saja. Kamu pantaskah? Cepat bilang kamu sembunyikan 2R di mana, kalau tidak, aku akan buat kamu dan anak di perutmu ikut mati. Baiklah, kamu bunuh aku saja. Suduer juga tidak akan mau sama kamu lagi. You Ruolin, kamu pikir aku tidak berani membunuhmu kah? Li Zong, istri kamu sudah meninggal. Kamu bilang sekali lagi. Berani-beraninya kamu mengutuk 2R-ku. Kamu tahu akibatnya apa, Li Zong? Aku tidak membohongimu. Istri kamu sudah meninggal. Pemakamannya ada di lantai 3 hotel kita. Tidak mungkin. 2R kemarin masih baik-baik saja. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba meninggal? Kamu sedang membohongiku, ya? Li Zong, hal seperti ini. Bagaimana mungkin aku bercanda denganmu? Jenazah istri kamu ada di sana. Kamu sekarang bisa naik ke atas dan melihatnya.
Shiseong, aku sepertinya keguguran. Tolong antarkan aku ke rumah sakit. Siapapun tidak boleh mengantarnya ke rumah sakit. Karena dia sangat suka tempat pernikahan ini. Biarkan dia tinggal di sini selamanya. Duoer. Jangan macam-macam, cepat bangun. Saya tahu salah. Bangunlah. Li Jingyuan. Jauhkan tangan kotormu. Kamu sudah terlalu banyak berutang padanya semasa hidup. Kenapa setelah dia meninggal kamu masih menghinanya? Li Zong. Kenapa kamu di sini? Perkawinan saya dengan Duoer sama sekali tidak mengundangmu. Kenapa kamu di sini? Kamu datang untuk menghadiri pemakaman. Kenapa hanya saya yang tidak tahu, kenapa semua orang menyembunyikannya dari saya? Shiji menelepon saya sebelum dia bunuh diri. Dia ingin saya membantunya mengadakan pemakaman. Dia ingin pergi dengan cantik. Tapi kamu menghancurkan semuanya. Kamu menghancurkan sisa-sisa martabatnya setelah kematian. Kamu menghancurkannya sama sekali. Apa yang kamu katakan bunuh diri? Duoer bunuh diri. Tidak mungkin. Kami hampir menikah, dia sangat mencintaiku. Bagaimana mungkin dia tega meninggalkanku? Li Jingyuan. Hadiah besar yang saya siapkan untukmu. Kamu suka? Baiklah. Kamu ingin tahu? Saya akan memberitahumu. Apa ini? Shiseong benar-benar orang sibuk yang mudah lupa. Shiji adalah bintang yang bersinar. Dia adalah programmer terbaik di akademi. Tapi untukmu, dia kehilangan semua yang dia cintai. Cukup. Ini urusan keluarga saya dengan Duoer. Tidak perlu kamu mengajariku. Tapi dia memang sangat bodoh untuk menikahimu. Agar kamu tidak menjadi bahan tertawaan. Dia tidak mempedulikan nyawanya. Melakukan operasi pemulihan penglihatan. Hampir mati di meja operasi. Apa yang kamu katakan? Duoer melakukan operasi pemulihan penglihatan. Kapan itu terjadi? Duoer melakukan operasi pemulihan penglihatan pada tanggal 1 Februari. Dia. Benar. Semua hal kotor yang kau lakukan. Shiji melihatnya dengan jelas.
Xiao Li. Dia tahu segalanya kenapa. Kenapa dia tidak memberitahuku? Dia tidak akan pernah menyangka. Pada hari pernikahanmu yang ke-10 tahun, kau berselingkuh dengan wanita lain di belakangnya. Kau pantas mati. Biarkan dia memukul. Zhu Zirui. Kalau bisa bunuh aku sekarang. Biarkan aku pergi bersama Duoer. Mau mati. Tidak semudah itu. Aku akan membuatmu hidup dalam penderitaan seumur hidup. Aku akan membuatmu merasa bersalah seumur hidup, oh ya. Tahukah kau bagaimana Shiji meninggal? Kemarin pagi, Shiji naik ke puncak gedung grup Li dan melompat. Dia yang selama ini sangat takut sakit, memilih cara mati seperti ini. Kau tahu seberapa besar kebenciannya padamu. Jadi, aku tidak salah lihat kemarin. Yang melompat dari gedung itu adalah Nyonya. Hei Xiao Li, kalau kau berani mengutuk Nyonya lagi, aku akan memecatmu. Masih muda kenapa bisa putus asa? Melompat dari tempat setinggi itu dia meninggal sebelum ambulans tiba. Sungguh disayangkan. Orang itu benar-benar Duoer. Bagaimana sekarang kau mengerti? Hari itu kau menemani selingkuhanmu untuk pemeriksaan kehamilan. Bagaimana kau bisa ingat kejadian Shiji bunuh diri? Sudah cukup. Jangan bicara lagi. Xiao Li, kau kenapa? Aku akan membawamu ke rumah sakit, ayo tidak. Aku ingin mencari Duoer. Xiao Li yang sudah meninggal biarlah pergi. Kau harus menjaga kesehatanmu. Nona Duoer sangat mencintaimu semasa hidup, aku yakin. Dia tidak ingin melihat ini terjadi. Aku ingin mencari Duoer. Xiao Li, kau baik-baik saja. Singkirkan tangan kotormu. Kamu tidak layak menyentuhnya. Waktunya sudah habis. Jangan. Lepaskan aku. Duoer adalah istriku, kenapa kamu menghalangiku? Karena panggilan terakhirnya adalah untukku. Dia bahkan tidak ingin melihatmu sebelum meninggal. Berdasarkan apa kamu menyebutnya istri? Tidak, bukan. Bukan seperti ini. Jam 6 sore jangan sampai tidak datang. Baik. Duoer sudah memberiku kesempatan. Aku yang tidak menghargainya. Meskipun aku sangat tidak rela. Tapi ini yang dia suruh aku berikan padamu. Duoer. Duoer.
Bagaimana urusannya? Bukankah kakak senior selalu di tempat kejadian? Bagaimana aku melakukannya? Bukankah kakak senior seharusnya sudah tahu? Ternyata tidak ada yang bisa disembunyikan darimu. Ada daun di kepalamu. Aku akan mengambilnya untukmu. Terima kasih. Apa rencana kakak senior ke depannya? Bagaimana kalau kamu ikut denganku ke Kyoto? Kakak senior adalah programmer top dunia. Hanya di Kyoto kamu bisa menunjukkan nilai terbesarmu. Kamu tidak masih memikirkan si brengsek itu kan? Kamu tertawa apa? Dia sudah menjadi masa lalu. Tolong jangan sebut dia lagi di depanku. Dulu demi menjaga wajahnya aku selalu menyembunyikan kemampuanku. Dari sekarang aku akan menjadi diriku sendiri. Mengubah cara hidup. Duer, aku salah. Aku benar-benar salah. Kamu sangat mencintaiku. Cinta yang bisa mengorbankan nyawa. Kenapa kamu tidak mau memberiku kesempatan lagi? Ini ponsel Duer. Password Duer. Ternyata tanggal ulang tahunku. 5 Agustus 2023. Perusahaan sudah go public. Li Jingyuan sampai kurus karena kelelahan. Tapi setiap malam pulang dia selalu memberiku bunga mawar kesukaanku. Aku sangat mencintainya. Ini adalah hari jadi 6 tahun hubungan kami. Li Jingyuan melamarku. Duer, aku. Padahal dia yang melamar, kenapa dia yang lebih menangis? Kamu tidak perlu berkata apa-apa, aku sudah tahu. Meskipun dia begitu gugup sampai bicaranya tidak jelas. Aku mau tapi aku tetap menerimanya. Karena aku sudah lama ingin menjadi pengantinnya. 1 Januari 2025, aku dan Li Jingyuan sepakat mengadakan pernikahan abad pada 25 Mei. Aku pasti akan menjadi pengantin tercantik. 20 Mei 2018. Melihat upacara pengakuan cinta ini, aku memutuskan untuk memaafkannya 77 kali. Duer, kenapa 77 kali? Bukan 33 atau 99 kali. Karena memaafkan 7 kali terlalu sedikit. Memaafkan 70 kali 7 kali terlalu banyak. Kupikir kemampuan seseorang untuk bertahan bisa memaafkan orang yang menyakitinya 77 kali. Tidak. Duer, percayalah padaku. Aku tidak akan menyakitimu 77 kali. Ketujuh kalinya. Li Jingyuan pulang semakin malam. Sudah larut masih belum tidur. Aku lelah, tidur dulu. Dia juga lupa membawakanku bunga mawar. Ke-20 kalinya. Setelah aku keguguran. Duer, sudah berapa kali aku bilang kamu memelukku, aku tidak bisa tidur. Li Jingyuan sepertinya merasa jijik padaku. Tidak mau menyentuhku lagi. Hari jadi 7 tahun. Li Jingyuan bahkan mencium Yorwolin di hadapanku. Li Jingyuan bahkan membiarkan Yorwolin merobek foto pernikahan kami. Li Jingyuan bahkan membawa Yorwolin pulang. Memaksaku untuk menyerahkan kamar padanya. Li Jingyuan bahkan bercinta dengan Yorwolin di kamar pernikahanku. Li Jingyuan bahkan membuat Yorwolin hamil. Li Jingyuan, aku salah. Sekarang aku baru mengerti. Memaafkanmu 77 kali. Lebih baik membebaskan diriku sekali.
Aku hina, aku pantas mati. Kau sebenarnya tidak matikan. Semua yang terjadi hari ini adalah rencanamu. Kau ingin mencelakanku. Kau tunggu saja, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Wanita jalang, jika kau benar-benar mati, aku pasti akan membedah mayatmu. Aku akan membuatmu tidak bisa reinkarnasi. Aku sudah bilang. Jangan ganggu duorku. Mengapa kau tidak mendengarkan? Shixiong baru saja menggangguku lama sekali. Sampai lelah. Hanya bisa tidur di villa yang dia beli untukku. 1 malam saja. Shiji, kadang aku benar-benar mengagumimu. Sudah sembuh dari kebutaan, tapi masih berpura-pura buta. Melihat Shixiong dekat denganku, tidakkah kau merasa tidak nyaman? Jangan menipu dirimu sendiri. Yang tidak dicintai adalah pelakunya. Kuberitahu kabar baik, aku hamil. Shixiong sangat senang. Dia bilang dia bermimpi ingin punya anak. Menyuruhku melahirkannya. Dia akan bertanggung jawab padaku. Shixiong bilang akan menemaniku, tidak akan pergi. Tidak. Selamat seperti yang kau inginkan. Posisi Nyonya Li kuserahkan padamu. Tidak, ini semua kesalahan wanita jalang itu. Dia yang menggodaiku. Duoer, aku sekarang akan membunuh wanita jalang itu. Kau kenapa datang? Aku datang untuk mengambil nyawamu. Kau gila, lepaskan aku. Ya, aku gila. Duoer mati, aku ingin kau menemani dia. Kumohon, lepaskan anak dalam perutku. Manajer Li, tenang dulu, membunuhnya kau akan dipenjara. Tidak usah kau urung, aku juga tidak ingin hidup. Tapi perusahaan Nyonya masih ada, Manajer Li. Kau lupa Nyonya untuk perusahaan Go Public. Berkeringat darah. Kau mau melihat semua ini sia-sia. Manajer Li. Perkawinan kemarin sangat gaduh, harga saham perusahaan kita sudah turun drastis. Perusahaan yang sebelumnya kontrak dengan Guanren juga datang membatalkan kontrak. Direksi sangat tidak puas. Ya. Kamu benar. Li Group adalah jerih payah Duoer. Jika bukan karena kontrak-kontrak ini, Duoer tidak akan keguguran. Aku tidak akan membiarkan perusahaan ini bangkrut. Adapun kamu, Apa yang akan kamu lakukan? hanya anak haram saja. Seharusnya memang tidak ada. Apakah semua kontrak ini milik Li Group? Dulu Li Group sangat sukses karena ada kamu. Perusahaan-perusahaan besar berebut untuk bekerja sama. Sekarang kamu tidak ada, dari mana kemampuan mereka untuk menandatangani begitu banyak kontrak. Bagaimana keadaan mereka sekarang? 7 kali jatuh berturut-turut. Investor, direktur, dan pemegang saham sudah sangat marah. Jangan-jangan kamu masih memikirkannya. Tidak mungkin. Hanya saja Li Group adalah hasil jerih payahku. Sekarang menjadi seperti ini. Aku hanya merasa sedih saja. Itu bagus, aku tidak suka. Kamu masih memikirkannya. Dulu aku terlambat 1 langkah. Tidak bisa memegangmu, membuatmu menderita begitu banyak. Kali ini aku tidak akan melewatkanmu lagi. Dulu hanya ingin menabrak tembok selatan, tapi mengabaikan seseorang yang selalu menungguku untuk berbalik. Mungkin sudah waktunya untuk memulai kembali. Dulu kenapa tidak menyadari kamu begitu cantik? Hanya cantik saja juga enak. Mau coba? Bolehkah aku menciummu? Dulu saat pacaran dengan perempuan juga perlu bertanya.
Sejak pertama kali melihatmu aku sudah jatuh cinta padamu. Tapi saat itu hatimu hanya ada dia. Terima kasih sudah selalu menungguku. Aku bilang juga kenapa tiba-tiba ada direktur teknik baru. Ternyata pacar si pangeran. Masih cowok di atas cewek. Ini terlalu seru. Sial, aku baru saja mengganggu kesenangan mereka. Jangan-jangan aku dipecat. Manajer Liao, Manajer Su sedang membahas hal penting tidak baik masuk. Tidak apa-apa, aku hanya menyerahkan dokumen, sebentar lagi keluar. Manajer Liao. Ju, selalu bagaimana kau di sini? Ju, selalu maaf, aku tidak berhenti. Aku tidak bisa di sini. Wakil Direktur Laku. Tidak peduli apa yang Anda lakukan di sini. Tidak, Su selalu datang ke perusahaan. Tidak mengerti bisnis perusahaan? Ini adalah informasi yang relevan yang saya atur. Jangan malu, aku tidak mengerti. Tanyakan saja padaku. Ini bukan masalah. Orang saya secara alami membantu saya. Akrab dengan bisnis perusahaan. Jangan ganggu pekerjaan Su. Ya, ini aku. Sebuah film gadis kecil. Dan ingin berdiri di kepalaku. Mari kita berjalan dan melihat. Zirui, kau punya pendapat. Mengandalkan menteri tua yang mengikuti ayah saya. Pihak swasta menerima suap. Aku ingin memindahkannya. Karena itu adalah menteri lama, sangat ceroboh. Terima suap dan Anda tidak bergerak. Dia punya sesuatu di tangannya. Kau masih pintar. Menyembunyikan Anda mengatakan bahwa ayah saya adalah seorang gangster. Kurang lebih tidak bersih di tangan. Pria tua ini tidak bisa bertahan bertahun-tahun. Dengan hal-hal kotor ini. Jika aku bisa menemukan sesuatu, bagaimana cara membayar saya? Tidak ada yang harus dilaporkan. Oke, aku berjanji. Benar rencana comeback Anda. Aku sudah siap di Hotel Perdamaian dalam sebulan. Keamanan di sana adalah yang terbaik. Akan menjamin keamanan Anda. Jangan terlalu berhati-hati. Kau melupakanmu 7 tahun yang lalu. Apa yang kau lakukan? Bukan hanya menghancurkan negara M. Sistem pertahanan terkuat. Mencuri mereka 10 miliar dolar untuk amal sudah begitu lama. Adapun koreksi seperti itu. Kau harus berani. Sekarang orang-orang di negara M mencarimu gila. Daftar yang dicari penuh dengan namamu. Senilai 100 miliar dolar. Wah, nilai saya setinggi itu. Tapi tenang saja. Saya pasti akan menjamin keselamatanmu, tidak ada yang berani menyentuhmu. Kecuali harus melewati mayat saya. Ayah kamu pergi mencari informasi. Bagaimana kabarnya, siapa sebenarnya si Su itu? Saya kira siapa ternyata. Bisa langsung mengambil posisi direktur saya. Tidak disangka. Cuma wanita yang naik lewat ranjang. Ayah, bagaimana kalau saya suruh orang untuk menyingkirkannya? Saya sudah bilang berapa kali harus tenang. Jangan selalu terburu-buru. Kakek tidak mengurus. Sekarang yang berkuasa adalah putra mahkota. Kamu sekarang mengusik wanita dia, bukankah itu? Memberi dia kesempatan untuk menyerang. Lalu bagaimana, apa kita harus membiarkan si jalang itu menindas kita? Tidak usah buru-buru. Saya tahu batasnya. Tentu saja. Dengan kekuatan sendiri, merusak sistem pertahanan nasional negara M. Sekarang masih dalam daftar buronan. Hadiahnya mencapai 100 miliar dolar. Tapi dia sudah menghilang sejak lama. Ada kabar tentang dia sebulan kemudian. Di Hotel Perdamaian Kyoto.
Ini kesempatan terbaik kita untuk menjalin hubungan dengannya. Tapi acara seperti ini, tanpa undangan tidak mungkin masuk. Lihat apa ini. Undangan. Ayah, dari mana kamu dapat ini? Ini saya beli dengan harga 10 juta. Jangan sampai kamu merusaknya. Mahal sekali. Mahal memang, tapi kalau bisa mendapatkan posisi direktur teknis perusahaan ini, bukan masalah besar bagi saya. Sialan. Para bajingan ini. Dulu semua minta kerja sama dengan Lee Group. Sekarang Lee Group sedang lemah, semua ingin mengambil keuntungan. Mimpi Direktur Lee. Sekarang rantai keuangan grup sudah putus, semua pemegang saham sudah mulai meminta pengembalian modal. Jika dalam sebulan kita tidak bisa mendapatkan pendanaan lagi, perusahaan akan bangkrut. Direktur Lee, ada paket. Sudah waktunya. Bahkan pengiriman pun harus aku tanda tangani sendiri. Pergi kau. Pak Lee, pengirim paket ini adalah seseorang yang 7 tahun lalu seorang diri berhasil menembus pertahanan negara M, yang konon merupakan sistem pertahanan terkuat di dunia, milik negara terkuat di dunia. Aku tidak yakin apakah itu dia atau bukan. Jadi paket ini adalah undangan. Pak Lee. Kenapa tiba-tiba muncul sekarang? Apakah ini palsu? Tidak. Undangan ini asli, lihatlah. Setelah dia menembus pertahanan negara M saat itu, dia meninggalkan mawar ini. Konon ini adalah ejekan bagi negara M, hanya tampak bagus tapi tak berguna. Hanya gertakan belaka. Kalau kita bisa menghadiri pesta itu, perusahaan kita, mungkin ada harapan untuk perusahaan kita bangkit kembali. Perusahaan kita pasti bisa bangkit dari keterpurukan. Kenapa cincin ini ada di sini? Apakah Duo-er sudah kembali? Duo-er? Pak Lee, nyonya. Dia tidak akan kembali lagi. Cincin ini ditemukan oleh petugas kebersihan di tempat sampah. Kau bilang cincin ini ditemukan di tempat sampah? Jing Yuan, aku sudah menyiapkan 3 set pakaian untukmu. Semua sudah dipadukan dengan baik, tinggal pakai saja. Oh ya, cuaca di Kyoto akhir-akhir ini berubah. Ingatlah memakai baju hangat. Kamu selalu sakit perut kalau lupa memperhatikan dirimu. Kalau sibuk seringkali kamu melupakan hal-hal penting. Ingatlah makan tepat waktu. Aku sudah menyiapkan biskuit soda dan roti untukmu. Kalau lapar bisa jadi pengganjal perut. Ada apa? Kenapa melamun? Tenang saja, aku akan membantu mengelola perusahaan dengan baik. Jangan lupa rindukan aku. Duo-er. Aku sangat merindukanmu. Aku pikir kamu sudah meninggalkanku. Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Bagaimana mungkin? Aku sangat mencintaimu. Bagaimana mungkin aku rela meninggalkanmu? Duo-er. Pak Lee, ada apa denganmu? Apakah kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Kamu sibuk saja dengan urusanmu,
tidak perlu mengkhawatirkanku. Semuanya hilang. Duer, apakah kamu benar-benar membenciku? Sampai tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Surat nikah masih ada. Li, kita harus pergi. Coba lihat ini, direktur baru. Wow. Masih pakai makeup saat kerja, entah mau merayu siapa. Siapa bilang tidak masih muda langsung jadi direktur teknik? Pasti sudah naik ke tempat tidur banyak pria tua. Kalian berdua bisa pergi. Jangan biarkan mereka muncul lagi di Kyoto. Ya, Ju, saya punya keluarga yang harus diurus, tolong jangan pecat saya. apa-apaan ini? Pangeran marah demi kecantikannya, ampun. Pangeran jomblo selama 25 tahun. Direktur utama sudah hampir gila. Jangan-jangan sudah ditaklukkan. Kamu bikin keributan ini. Orang-orang di perusahaan yang bilang, saya naik jabatan dengan tubuh tidak akan berhenti. Kamu masih merasa saya tidak cukup merepotkan. Jadi kamu merasa saya terlalu ikut campur. Desas-desus berhenti pada orang bijak lagi pula. Saya adalah yang terbaik di dunia. Bukankah kamu yang naik jabatan dengan tubuh? Sangat terhormat melayani kamu. Siapa ini? Telepon saya sekarang. Anak kurang ajar sudah besar jadi berani ya. Ayah saya hanya memecat beberapa karyawan yang tidak tahu diri, hanya itu. Kamu harus telepon untuk memarahi saya. Karyawan apa, saya bicara tentang menantu saya. Keluarga Ju kami sudah 18 generasi tunggal anak kurang ajar. 25 tahun tidak pacaran, sekarang akhirnya punya pacar. Malah disembunyikan. Ayah saya baru saja berhasil mengejarnya. Tunggu beberapa waktu, pasti saya bawa dia kembali untuk bertemu kamu. Ayah saya memang begitu. Jangan tersinggung ya. Keluarga Ju 18 generasi tunggal. Kamu tahu saya pernah keguguran. Sekarang sulit hamil. Apakah sangat sakit? Maaf, saya terlambat datang. Kalau saja saya mengenal kamu lebih awal, kamu tidak akan terluka. Sudah bilang tidak boleh masuk penjaga. Grup Ju kami bukan tempat untuk sembarang orang. Bisa masuk semua, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini adalah CEO Lee dari grup Lee. Dan juga senior dari CEO Ju kalian. Setiap hari ada puluhan penjaga keamanan yang datang ingin menjilat. Tidak peduli siapa CEO Lee.
CEO Liu atau CEO Wang semuanya tidak ada artinya. Di Kyoto hanya ada satu CEO. Yaitu CEO Ju. Kami cepat pergi, kalau sampai mengganggu tamu penting. Kalian akan menyesal. Bukan ini senior? Kenapa ada waktu ke Kyoto? Tidak memberitahu sebelumnya. Saya bisa siapkan orang untuk menjemputmu. Jemputan tidak perlu, hanya saja saya tidak menyangka. Penjaga keamanan dari grup Ju kalian sangat meremehkan orang. Susah sekali bertemu denganmu. Maafkan saya CEO Li, saya benar-benar tidak tahu. Anda benar-benar senior dari CEO Ju. Kalau saya tahu, saya tidak akan berani menghalangi Anda. Cinta pekerjaan. Profesional kerja bagus, gaji bulan ini naik 2 kali lipat. Terima kasih CEO Ju, saya pasti akan bekerja lebih baik. Tidak akan malas. Ju Zirui, apa maksudmu? Li Jingyuan. Ini Kyoto, kamu belum punya hak untuk pamer di depan kantor grup Ju saya. Sebenarnya ingin memberitahumu informasi tentang Buni. Tampaknya kamu tidak tertarik. Tampaknya kamu belum tahu kabarnya. Besok malam di Hotel Perdamaian, nanti programmer dan investor terbaik dunia akan hadir. Kebetulan saya punya undangan mereka. Sebenarnya ingin mengajakmu, tampaknya kamu tidak menghargai. Itu saja, tidak ada yang lain. Apakah kamu tidak ingin ikut pesta ini? Kalau kamu tahu, ekspresimu pasti akan sangat menarik. Senior mungkin tidak tahu. Hotel Perdamaian juga milik grup Ju. Kamu saja punya undangan, masa saya tidak punya? Apa maksudmu? Sudahlah, kamu tidak perlu berusaha menarik perhatian, menganggap saya sebagai musuh. Karena saya sama sekali tidak menganggapmu. Ju Zirui. CEO Li. Ini Kyoto, naga kuat tidak menekan ular lokal. Kita nggak bakal bisa lawan dia, mending malam ini pulang dulu, istirahat, yang cukup mikirin besok gimana di ruang pesta. Kamu bener sih, sekarang bukan waktunya buat lawan dia. Li Group masih nunggu dana. Aku nggak boleh dibawa-bawa sama dia. Duer, tenang aja. Pasti bakal jaga baik-baik perusahaan kita. Besok kan pesta kembalimu, kamu nggak persiapan apa-apa. Aku percaya banget sama Aitian Kiku. Temani aku minum. Kamu nggak nurut ya? Baju kamu jadi kotor semua. Gimana dong? Aku bantu gantiin. Nggak nyangka ya, badan kamu lumayan bagus. Suka nggak? Kalau gitu kita lakukan hal yang kamu lebih suka. Ju Zong, silakan. Cewek pakai topeng ini siapa ya? Bisa bikin pangeran gelap Beijing. Ju Zirui sendiri yang bukain pintu mobil buat dia. Cewek cantik ini, siapa ya? Jangan-jangan calon pangeran. Lihat deh, orang itu punggungnya mirip sama Nyonya nggak?
Kamu bilang Nyonya nggak mati ya? Dia cuma disembunyiin sama Ju Zirui Lizong. Jangan-jangan kamu kebanyakan mikir. Cuma kebetulan mirip aja kali ya. Nggak mungkin kamu masuk dulu aku nyusul. Aku nggak bakal salah lihat. Dia itu duo R. Kamu ngapain? Ini hotel damai nggak ada undangan. Siapapun nggak boleh masuk. Kok kayaknya dengar suara Li Jingyuan ya, apa aku salah dengar? Ini hotel damai. Bukan tempat buat kamu teriak-teriak. Duo R nggak mati ya? Jangan-jangan kamu sembunyiin dia kasih duo R aku balik. Jangan-jangan kamu sembunyiin dia. Kasih duo R aku balik. Duar kamu. Kamu pantas nggak sih? Ju Zirui. Walaupun kamu nggak puas gimana? Aku setidaknya punya duo R 7 tahun penuh. Kalau kamu cuma pengintip. Orang yang kasihan ngintip kebahagiaan orang lain. Li Jingyuan. Kamu kasihan banget ya. Sampai sekarang kamu masih nggak ngerti. Siapa sebenarnya yang malang? Pak Li, hari ini Anda datang untuk menyelamatkan perusahaan. Tapi jangan bertindak gegabah ya. Benar. Dia sedang memancing amarah saya. Saya tidak boleh terjebak dalam tipuannya. Apapun 7 tahun ini. Seluruh hidupnya akan menjadi milik saya. Pak Ju, apakah orang tadi harus masuk ke pesta ini? Tentu saja kalau dia tidak masuk. Kepada siapa saya akan pamer? Pamer. Apa yang dipamerkan? Membawa hasil penelitian terbaru, yang diklaim sebagai AI terkuat di dunia Tianqi. Bukankah ini menghancurkan dominasi AI kelas atas, yang selama ini dimiliki oleh negara M? Benar-benar membanggakan kita semua sebagai warga negara. Ayah, menurutmu apakah AI Tianqi ini sehebat yang mereka katakan? Apa mungkin ini hanya penipuan? Dari mana datangnya orang bodoh yang berani meragukan teknologi dewa? Apa dia mencuri undangan itu? Apa mungkin dia mencurinya? Sepertinya memang begitu, tampaknya tidak terlalu pintar. Hei, cukup kalian. Ini hotel perdamaian. Bukan tempat untuk cari masalah, bersikaplah baik-baik. Kalau sampai mengganggu tuan tua, saya juga tidak bisa melindungimu. Baik, ayah. Pak, apakah Anda pernah melihat gadis ini? Kurus. Apakah Anda benar-benar belum pernah melihatnya? Coba pikirkan lagi. Nona, apakah Anda pernah melihat gadis ini? Dia suka memakai anting berbentuk hati dan kalung ini. Apakah Anda pernah melihatnya? Apakah Anda benar-benar belum pernah melihatnya? Coba pikirkan lagi. Ayah, lihat. Bukankah itu wanita hinaan bermargasu? Anda pergi selidiki siapa dia. Kalau dia benar-benar ada hubungannya dengan Margasu, ini mungkin kesempatan bagi kita untuk menjatuhkannya. Baik, saya akan pergi sekarang. Loh, ternyata perempuan. Jangan-jangan Dewa Buni yang legendaris itu seorang wanita? Halo semuanya. AI Pintar Tianqi. Senang bertemu dengan kalian semua. Astaga, aku kaget tadi sempat mengira. Kayaknya, sang dewa ingin kita melihat apokalipse. Tolong jangan terlalu dekat dengan saya. Pertahankan jarak normal. Kalau tidak, saya juga akan merasa tidak nyaman. Ini dia apokalipse yang legendaris. Kelihatannya sangat hebat. Bahkan tahu untuk menjaga jarak sosial. Sangat manusiawi, jangan diam saja, cepat mundur sedikit.
Kenapa saya tidak terlihat seperti Bunny? Mungkin dalam pikiran mereka. Seorang programmer botak. Tapi siapa yang menyangka? Cantik seperti bidadari. Kamu semakin pandai berbasa-basi. Kenapa dia ada di sini? Tidak, saya tidak salah lihat. Dia adalah 2R tidak mati. Selamat datang di peluncuran Apokalipse. Saya adalah pencipta Apokalipse. Banyak yang belum kamu ketahui. Dulu dia melakukannya untuk harga diri kamu yang tidak berguna. Hasilnya adalah pengkhianatanmu. Saya benar-benar merasa tidak berharga untuknya. Jangan bercanda, wanita ini tidak mungkin Bunny. Ya, cepat turun, itu bukan tempatmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Meneer Su. Ini adalah PAC Hotel. Meskipun milik grup Ju. Tapi hanya dikelola oleh sang tua. Kalau kamu berani bicara sembarangan di sini, mengganggu tamu penting. Meskipun hubunganmu dengan Pak Ju sangat dekat dan akrab, dia tidak bisa melindungimu lagi. Benarkah? Kalau begitu tidak perlu khawatir, Pak Liao. Putri beritahu mereka. Programmer terhebat di dunia. Juga ibu yang paling saya cintai. Apa-apa yang Apokalipse katakan. Jenis kelamin tidak pernah membedakan kemampuan. Mengakui seorang wanita lebih kuat dari dirimu. Sangat sulitkah? Jika kamu menyangkal kemampuan ibuku, ciptakanlah Apokalipse baru untuk melawanku. Aku pasti akan mengalahkannya sampai hancur. Logis dan berpikir. Ai yang punya kemampuan membedakan. Apa ini yang disebut sebagai kiamat? Keren banget. Ai di negara sebelah itu cuma Ai bodoh. Mr. Tang Xiaokuo, terima kasih atas pujiannya. Tapi tolong jangan bandingkan aku dengan Ai lain. Seperti yang kamu bilang, mereka semua Ai bodoh. Kalau dibandingkan dengan mereka, aku jadi terlihat bodoh. Tapi sebenarnya IQ-ku melebihi 9.999% manusia di dunia. Mr. Liu Qiangkuo, berdasarkan analisis data, Anda terlibat dalam beberapa kasus kekerasan, penyalahgunaan jabatan korupsi. Kalau perlu, aku bisa menelepon polisi untukmu. Sama-sama. Serius, kiamat bisa kayak gini? Kamu ngomong apa sih? Aku nggak perlu kamu telepon polisi. Jangan sembarangan. Oke, aku ngerti. Itu kamu. Kamu yang sengaja bikin kiamat ngomong begitu. Untuk memfitnah aku ya. Kiamat nggak pernah bohong. Kalau ngomong apa, itu kamu yang tahu. Tahu gimana lagi? Old Ju punya banyak aib di tanganku. Kalau mau aku mati ya sama-sama hancur. Halo, apa? Data semua dicuri, semuanya hilang. Nggak mungkin, firewallku. Itu yang paling canggih di dunia. Kamu yang melakukan ini. Maksudnya ini. Mr. Liao, jangan khawatir kalau ini fitnah. Aku pasti akan bantu selidiki soalnya kamu adalah veteran di grup Ju.
Aku nggak akan biarkan kamu difitnah. Ya tentu saja aku percaya. Mr. Ju pasti akan bertindak adil. Sekretaris Liu, kamu periksa rekening Mr. Liao. Periksa dengan teliti. Ayah. Kamu baik-baik saja. Kenapa duduk di lantai? Mr. Liao ini begitu dengar mau diperiksa rekeningnya. Jiwa saya hampir melayang. Ternyata Tianqi benar. Siapa yang berani kamu sakiti? Dia adalah wanita yang berani mencuri kas negara M. Menyakiti dia sama saja dengan mencari mati. Saya baik-baik saja. Ayah saya sudah mencari tahu semuanya. Wanita jalan ini. Dia pura-pura mati pada hari pernikahannya. Lalu tiba-tiba muncul di perusahaan kita. Nah, prianya pun datang mencarinya. Menarik ternyata alasan. Putra mahkota kita masih single selama ini. Adalah karena dia suka istri orang. Semua percakapan telah terdeteksi. Mama perlu saya ulangi. Ayah ini apa? Cukup jaga tanganmu. Kecerdasan buatan sangat menakutkan. Saya benci kalian karena kalian berdua membicarakan keburukan ayah dan ibu saya. Kalau ada lagi, saya pasti akan membuat kalian menyesal. Ayo ayah. Tianqi. Lalu siapa ayahmu? Apakah saya? Tianqi. Kamu tidak perlu menjawabnya. Ju Zirui, apa yang kamu takutkan? Apa takut tidak mendengar jawaban yang memuaskan? Atau khawatir Duo R masih memikirkan saya? Li Jingyuan. Kamu hanya orang yang dibuang. Apa yang kamu cari di sini? Kamu bisa berdiri di sini. Itu semua karena belas kasihan saya. Apa ini cinta segitiga? Pantas saja dia idola saya. Tidak hanya teknologinya yang terdepan di dunia, tapi juga cantik seperti bunga. Jangankan direbut dua pria. Bahkan direbut 20.000 pria pun, saya tidak akan heran. Tianqi karena Li Jingyuan bertanya. Maka katakan padanya, siapa sebenarnya ayahmu? Tidak bisa melupakan Li Jingyuan ya. Katakan. Li Jingyuan, saya paling benci kamu. Kamu bukan ayah saya. Ayah saya adalah Ju Zirui. Tianqi ulangi lagi. Siapa ayahnya? Ayah saya adalah orang yang paling dicintai oleh ibu saya. Kamu sekarang adalah orang yang paling dicintai oleh ibuku. Jadi kamu adalah ayahku. Kenapa bisa seperti ini? Orang yang kamu cintai kok bisa Ju Zirui? Li Jingyuan. Kamu tidak seharusnya ada di sini. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Duo R. Apa kamu marah padaku? Apa kamu masih mencintaiku kan? Sampai kapan kamu akan terus membabi buta? Dia sudah tidak mencintaimu lagi. Tidak. Duo R tidak mungkin tidak mencintaiku. Kita sudah bersama selama 7 tahun. Kita bahkan punya anak, bagaimana mungkin dia tega meninggalkanku? Orang. Buang dia keluar mulai sekarang dimanapun wilayah grup Ju. Dia tidak boleh melangkahkan kaki sedikit pun.
Semua karena kamu. Kamu yang memengaruhi Duo-Er baru meninggalkanku. Aku benar-benar akan membunuhmu. Duo-Er pasti akan kembali padaku. Li Jingyuan, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu gila. Ya, aku memang gila. Sejak kamu memutuskan untuk meninggalkanku, aku sudah gila. Li Jingyuan sudah gila, dia bisa melakukan apa saja. Kita harus pergi. Juzirui, aku ingin kamu menemani aku mati. Hati-hati. Tidak tahu diri. Benar-benar tidak berguna. Sampai-sampai aku sengaja menyuruh orang menyiapkan pisau untuknya. Ayah, pisau ini yang kamu siapkan. Bertindak di PAC Hotel, kamu tidak takut dikejar-kejar bos. Daripada diam saja, lebih baik menyerang duluan. Asal Juzirui mati, grup Ju pasti akan kacau. Nanti kita bisa kabur ke luar negeri. Sehebat apapun bos, tidak akan bisa berbuat apa-apa pada kita. Pergi ke neraka bersama Juzirui. Duo-Er, hati-hati. Cepat pergi. Li Jingyuan, Pergi. Duo-Er, aku sudah terlalu banyak berhutang padamu. Aku akan membayarnya dengan nyawaku. Apakah kamu tidak akan begitu membenciku lagi? Kalian ini memangnya cuma makan gaji buta ya? Kok bisa ada orang bawa senjata masuk hotel? Sedikit aja salah. Aku bikin kalian semua ikut mati. Tuan muda, ampun. sudah, aku baik-baik saja. Tuan muda, keamanan di hotel perdamaian kami di seluruh Kyoto sangat ketat. Biasanya seekor lalat pun nggak bisa masuk. Apalagi bawa senjata. Jadi Kecuali ada mata-mata. Nggak usah cari lagi. Mata-matanya di sini. Pak Ju, aku tahu salah, nggak berani lagi. Ampun. ayah, kenapa ayah datang? Kalau aku nggak datang, hotel perdamaian yang baik ini bisa kalian hancurkan. Salam Pak Ju. Kamu pacar anakku ya? Yang bikin hotel perdamaian ini jadi berantakan. Maaf merepotkan. Semua kerugian hotel perdamaian aku yang tanggung. Tampangnya lumayan. Tapi anakku bukan tipe yang tergila-gila sama wanita. Ayo. Pakai cara apa? Bisa bikin anakku terpikat. Ayah, jangan gitu. Bukannya aku sudah ajari kamu? Jangan sembarangan ikut campur. Ya, Jawab pertanyaanku. Pak, mungkin ada yang salah. Aku nggak menipu Juzirui. Anak bapak yang ngejar aku yang setuju. Dia ngejar kamu. Mungkin masih ada harapan.
Bisa bikin anakku yang single 25 tahun. Ngejar kamu wah. Kamu memang jago. Kapan kalian nikah? Nikah apa kapan punya anak aku bilang. 1 nggak cukup kamu harus punya. 5, 6, 7, 8, 9, 10 kita keluarga Ju. Ada banyak uang bisa membiayai. Maaf Paman. Sebelumnya tubuh saya pernah mengalami kerusakan. Dokter bilang saya mungkin tidak bisa hamil lagi. Ayah. Saya juga tidak akan punya anak dengan orang lain. Apa maksudmu dengan ucapanmu itu? Keluarga besar Ju sudah 18 generasi, hanya punya 1 keturunan. Apakah akan terputus di tanganmu? Benar Ju, si pangeran muda ini masih muda. Wanita apa yang tidak bisa ditemukan? Mengapa harus terpaku pada 1 pohon? Ah! Ayah kamu baik-baik saja. Saat saya bicara, ada hakmu untuk menyela. Kalau memang tidak bisa punya anak, ya sudah kita tidak usah punya anak. Yang penting anak saya suka. Siapa bilang ibu saya tidak bisa hamil? Bukankah ibu saya sudah hamil? Apa dia hamil? Tianqi. Katakan sekali lagi. Ibu bilang berapa kali pun hasilnya tetap sama. Ibu hamil di dalam perut adalah bayi ibu dan ayah. Apa itu anak saya? Tapi dokter bilang tubuh saya tidak cocok untuk hamil lagi. Bahkan jika hamil mungkin juga akan. Mungkin apa? Yang dikatakan dokter sebelumnya memang tidak ada masalah. Tapi sejak ibu buta ibu selalu beristirahat di rumah. Tubuh setelah istirahat panjang sudah dipulihkan, jadi ibu tidak perlu khawatir. Adik laki-laki dan perempuan sekarang sangat sehat. Adik laki-laki dan perempuan. Ya menurut deteksi saya. Ibu hamil anak kembar. Bagus sekali. Anak kembar. Keluarga besar Ju sudah 18 generasi, hanya punya 1 keturunan. Selalu sulit punya keturunan. Anak sialan kamu sendiri, selama 25 tahun. Tidak menyangka bisa memberikan kejutan besar. Sekali langsung dapat 2. Saya lihat sekarang siapa lagi yang berani mengejek keluarga besar Ju tidak bisa. Ayah kamu ngomong apa? Ternyata Tuhan masih sayang padaku. Anak-anak tenang saja. Kali ini ibu pasti akan melindungi kalian. Kalian sudah melukai menantuku. Kalian pikir bisa pergi begitu saja. Serat mereka keluar. Juga aku sudah mengikuti kamu selama 30 tahun. Tolong beri aku kesempatan. Aku mohon seharusnya karena kamu sudah tua, aku akan memberimu kesempatan. Tapi kamu sudah melakukan banyak kejahatan dan melukai orang yang tidak bersalah. Sekarang hanya bisa menyerahkan kalian ke pihak berwajib. Serat mereka pergi. Kasihanilah. Ayah 2R sedang hamil. Jangan menakut-nakutinya. Ini kelalaianku. Aku minta maaf. Paman, aku tidak terlalu manja. Kamu sudah mengandung anak kembar keluarga Ju, kenapa masih memanggilku paman? Ayo panggil aku ayah. Kalau panggil ayah aku akan transfer 1 miliar. Sebagai uang ganti nama. Jangan tersinggung, ayahku memang begitu. Oh ya, aku harus telepon beberapa orang tua itu. Bicara tentang ini mereka selalu mengejekku. Halo Lau Sang. Aku punya kabar. Menantuku hamil. Apa aku menantumu yang hamil? Maksudku menantuku hamil. Hamil anak kembar lagi. Nanti aku traktir minum. Dan ada Lau Wang ini. Menantunya hamil selalu menyombongkan diri padaku. Lau Wang. Ku dengar menantumu hamil. Selamat ya. Tapi mungkin tidak bisa menandingiku.
Menantuku langsung hamil. Anak kembar laki-laki dan perempuan. Nanti aku traktir minum. Dan ada Lau Liu ini, selalu banyak bicara. Lau Liu sedang sibuk apa akhir-akhir ini? Aku ingat anakmu. Sudah menikah beberapa tahun. Tapi perut menantumu. Kenapa belum ada kabar? Bagaimana kalau aku suruh menantuku? Pergi beri menantumu. Ajari dia. Pengalaman punya anak kembar laki-laki dan perempuan gimana menurutmu? Aku nggak sabar langsung ajarin ya ayo. Kok teleponnya diputusin sih pasti iri. Iri sama aku. Mereka biasanya suka ngejek kamu. Bilang kamu udah 25 tahun masih jomblo. Sekarang lihat deh menantuku. Langsung punya anak kembar. Kembar laki-laki dan perempuan langsung menyalip. Bikin mereka kesel. Nah ikut kakek ya. Sebentar lagi ketemu beberapa kakek. Kamu pakai ini yang dilihat. Bilang ke mereka ada anak kembar laki-laki dan perempuan yang lucu. Aku bikin mereka kesel. Kamu ini. Hari itu waktu orang itu pegang senjata ke arah kamu. Aku benar-benar takut kalau kamu kenapa-napa. Aku pasti akan gila. Aku kan nggak kenapa-napa. Cincin ini. Sudah lama aku siapin. Tapi belum ada kesempatan kasih ke kamu. Tapi hari ini aku benar-benar takut aku nggak akan biarkan lagi. Hal seperti ini terjadi nikah sama aku. Ya, Ya katanya. Pernikahan adalah kuburan cinta. Tapi kalau orangnya kamu aku mau masuk lagi.